Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adikku sekalian, mungkin kita akan lanjut kimia organik untuk review yang kedua. Kemarin materi kita udah sampai di sikloalkana. Nah, mungkin kemarin sudah ada beberapa materi yang sudah Bapak sampaikan, sampai gugus alkil dan penamaan IUPAC. Untuk selanjutnya mungkin kita akan coba sentuh mungkin di alkena. Tapi sebelum sampai ke alkena mungkin kita bahas sedikit terkait sikloalkana. Sebenarnya sikloalkana itu dia bentuk strukturnya itu cuma berbeda. Yang satunya kalau biasanya kalian alkana kan alunya itu mungkin di rantai lurus-lurus saja ataupun bengkok sedikit tapi tidak terbentuk siklik, sedangkan di sikloalkana itu bentuknya siklik. Jadi kalau sikloalkana artinya tidak ada ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3 di dalam sikliknya ya. Jadi semuanya rangkap 1. Kalian bisa lihat contohnya ini C3H6 siklopropana, bentuk struktur bola dan tongkatnya itu seperti ini. Kemudian siklobutana dan siklopentana. Lalu C6H12 CnH2n plus 2. CnH2n. Nah, ini sikloheksana. Nah, untuk selanjutnya itu alkena. Kemarin kan sudah alkana. Ya, rantai utama yaitu rantai atom karbon terpanjang yang mempunyai ikatan rangkap. Jadi kalau ada, meskipun ada cabang, tetap yang kalian lihat yang terpanjangnya itu adalah yang memiliki ikatan rangkap. Nama rantai utama sama dengan alkana yang berakhiran ana, tapi pada alkena itu dikasih ujung ena dan alkuna itu di ujung una. Lalu penomoran rantai utama yang dicari itu atom C yang mengandung ikatan rangkap bernomor kecil. Jadi selalu yang penomorannya itu dimulai dari ikatan rangkap 2 terdekat dari karbon terkecil. Kemudian penamaan dan penomoran gugus cabang itu sama juga dengan alkana. Lalu kita masuk ke isomer. Kalau kemarin yang kalian kenal mungkin isomer struktur ya. Ada juga di alkena itu adalah isomer cis dan trans. Yang mana gugus yang sama berada pada sisi yang sama pada ikatan rangkap itu dinamakan cis. Gugus yang sama berada pada sisi yang berlawanan itu namanya trans. Kalau kalian mungkin pernah dengar lemak trans, lemak cis itu berdasarkan penamaan dari isomer cis dan trans ini. Karena kan di asam lemak itu seumpama contohnya itu biasanya ada ikatan rangkap ataupun di pada minyak seumpama, apalagi minyak jelantah. Sikloalkena itu berkonfigurasi cis. Transikloalkena itu cenderung dia tidak stabil, yang mana struktur mulai stabilnya pada sikloalkana dengan jumlah minimal 8 atom C. Jadi ini sifat secara fisiknya ya. Contohnya ini, kalau kalian perhatikan, trans 2 pentena. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, penamaannya, penomoran karbon itu tidak dimulai dari sini karena kita selalu mencari ikatan rangkap untuk karbon nomor karbon yang terkecil. Kalau kita mulai dari sebelah kiri, 1, 2, 3. Kalau kita bandingkan dari sebelah kanan, 1, 2. Jadi selalu didahulukan dengan 2 yang berikatan ikatan rangkap, sehingga penamaannya trans 2 pentena. Yang mana yang dijadikan trans? Yang dijadikan trans itu adalah CH3 terhadap gugus etil. Jadi gugus metil terhadap
gugus etil, sehingga namanya trans 2 pentena. Lalu berikutnya itu adalah cis 1,2 dibromoetena. Nah, kalian bisa perhatikan gugus bromonya itu berletak berseberangan tapi tidak berlawanan, sehingga bisa diberikan penamaan cis 1,2 dibromoetena. Penomoran 1,2 ini terserah boleh dari kiri atau kanan karena bentuknya pun sama, jadi kayak kupu-kupu ya, simetris. Oke, sekarang Bapak akan mencoba memperkenalkan ke kalian istilah penamaan. Kalau kalian mungkin pernah baca ada huruf E di sebuah senyawa atau bukan di huruf Z di sebuah senyawa, ini itu namanya Entgegen dan Susamen. Jadi ini ada beberapa kasus di mana dibutuhkan penamaan berdasarkan aturan Ingold-Prelog. Kan Ingold-Prelog ini menentukan urutan prioritas gugus-gugus yang terikat pada atom C ikatan rangkap. Nah, jika gugus-gugus yang berprioritas lebih tinggi itu berada pada sisi yang sama, itu diberi nama Z Susamen. Jadi kalau dia sama, yang prioritas tinggi saja ya, Dek ya. Nah, sisinya sama, maka diberi nama Susamen. Kalau berlawanan, itu diberi nama Entgegen. Nah, ini contoh ya untuk penamaan. Pada senyawa pertama kalian boleh perhatikan 1, 2, 3, 4 ini dan ini. Ini kan dia kalau kita bilang isomer trans ya. Yang ini adalah isomer cis. Kan itu masih sangat mudah kan. Tapi bagaimana jika bentuknya seperti ini? Mereka mengikat atom halogen, ada fluor, klor, bromo, dan iodin. Nah, kalau seperti ini kan agak pusing juga, yang mana kita mau transkan, yang mana kita mau ciskan kan. Nah, pada senyawa di atas, F dan I berada saling berseberangan, F dan I, sehingga bisa dikatakan trans. Tetapi F dan Br juga berada pada satu sisi, sehingga bisa dikatakan juga cis. Jadi yang mana yang benar? Tentunya ini pasti akan sulit untuk didefinisikan untuk penamaan, sehingga dibutuhkan sistem penamaan baru untuk kasus seperti ini. Jadi penamaan Entgegen dan Susamen di sini. Nah, pemberian nama E dan Z pada senyawa didasarkan pada urutan prioritas, bukan urutan prioritas tata nama seperti pada umumnya ya. Atom-atom atau gugus yang terikat pada masing-masing karbon ikatan rangkap. Jika gugus atau atom berprioritas tinggi terletak satu sisi, maka dinamakan Susamen. Iya, mohon maaf, mengajar dulu, Bu. Kalau sebaliknya dia berlawanan, maka dinamakan Entgegen. Jadi, Susamen dan Entgegen itu tidak sama ya dengan trans dan cis, karena masing-masing ini ada prioritas yang berbeda. Nah, untuk urutan prioritas atom, itu salah satunya ditentukan oleh nomor atom. Kalau kalian perhatikan di gugus halogen, di golongan halogen, itu ada F, fluor, baru klorin, FCl, Br, I, AT. Jadi fluor, klor, bromid, brom, iodin, astatin. Nah, sehingga dibutuhkan Entgegen Susamen sebagai pembeda dalam penentuan penamaan sebuah senyawa. Pada senyawa 1 dan 2 di atas, atom C mengikat F dan Cl, di mana nomor atom Cl itu lebih besar dibandingkan dengan F. Jadi kalian perhatikan, atom C sebelah kiri mengikat F dan Cl, yang mana atom Cl lebih besar dibanding dengan F. Jadi Cl yang diprioritaskan. Jadi kalian boleh melingkari Cl
Ini aja dulu ya. Sedangkan pada atom C rangkap di sebelah kanan mengikat Br dan I dengan I lebih prioritas karena nomor atomnya lebih besar. Jadi Br, F, Cl, Br, I, dan At. Tapi kalau I terhadap At, berarti At yang lebih besar nomor atomnya ya. Sehingga yang lebih prioritas dengan nomor atom yang paling besar itu adalah I. Jadi kita kasih link karya Cl dan I. Pada senyawa satu, atom yang lebih berprioritas terletak pada satu sisi, maka senyawa satu dinamakan Zusammen atau Z. Sehingga penamaan senyawanya itu adalah Z 1 bromo, 1 bromo, karena di karbon 1, 2 kloro, 2 kloro, 2 fluoro, 1 iodo etena. Nah, kenapa bukan penamaannya justru seperti ini? Karena penamaan untuk cabang itu selalu diawali dengan mana huruf mulai dari huruf A, B, C. Jadi B lebih dahulu daripada C, kloro. C lebih didahulukan daripada F, F lebih didahulukan daripada I. Jadi seperti itu. Sedangkan pada senyawa 2, atom-atom yang lebih berprioritas itu terletak berlawanan sisi, sehingga senyawa 2 dinamakan entgegen. Jadi kalau kalian perhatikan Cl dan I itu berlawanan, sehingga nama senyawa E 1 bromo, 2 kloro, 2 fluoro, 1 iodo etena. Jadi perbedaannya cuma di Z dan E. Nah, seperti ini kan sudah bisa dibedakan yang mana sebenarnya berlawanan arah gugus prioritasnya, yang mana yang bersamaan sisinya, seperti itu. Nah, sebagai contoh untuk entgegen dan Zusammen, kalau kalian perhatikan, nah, yang mana gugus prioritas, maka yang gugus prioritas itu adalah CH3 dan Cl. Jadi gugus prioritas antara karbon 1, karbon 2 dan karbon 3 itu adalah CH3 dan Cl, sehingga ini diberi nama 2Z. Jadi Z ya, karena dia berseberangan tapi tidak berlawanan. Sementara untuk yang selanjutnya itu diberi nama entgegen 5E, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini karbon kedua, ini karbon kelima, 5E. Nah, yang mana menjadi gugus prioritas? Yang menjadi gugus prioritas itu adalah 1 dan 2. Nah, gugus prioritas kan berlawanan, berseberangan dan berlawanan, sehingga diberi nama 5E. Sehingga penamaannya 3,7, 1, 2, 3, 3 mengikat kloro, 4, 5, 6, 7, 7-nya mengikat kloro, 2Z, 5E, 2,5 oktadien, 1, 2 ikatan rangkap, 3, 4, 5 ikatan rangkap. Jadi 2, 5 oktadien. Oktadien artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 atom karbon dengan 2 ikatan rangkap artinya oktadiena. Kalau dia 3 ikatan rangkap, oktatriena. Seperti itu.
Lalu kalau untuk berdasarkan hibridisasi, kalau kalian perhatikan atom karbon kan 2s, ini konfigurasi elektronnya. 2s2, 2p2. Jadi kalau kalian isi di konfigurasi elektron 2p1, 2p1, ini kosongnya. Nah, kalau kalian perhatikan karbon kan nomor atomnya 6 ya. Jadi 1s2, 2s2, 2p2. Nah, ini pengisiannya karena ada 3 orbital di sini. Jadi sehingga pengisiannya dimulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, 2s2 di sini untuk alkana hibridisasi yang terbentuk adalah hibridisasi sp3 karena ini digabung, ini tereksitasi sehingga terjadi 4 orbital sp3 sehingga ada 4 atom atau ada 4 ikatan yang bisa terbentuk terhadap satu atom C. Seperti itu. Lalu berikutnya, untuk alkena, 2S ini sama ya untuk satu atom karbon. Nah, yang terbentuk itu bukan tereksitasi ke atas menjadi 4 sp3, tapi yang terbentuk itu 3 sp2. Jadi yang dua ini yang mengalami perubahan terhibridisasi menghasilkan sp2. Sisakan satu orbital 2p. Sedangkan untuk alkuna ini masing-masing 2 ya. Jadi sehingga namanya hibridisasi sp. Jadi kalau alkana sp3, alkena sp2, alkuna itu sp. Jadi hibridisasinya kalian jangan lupa. Jadi orbital yang terbentuk itu seperti ini. Nah, bagaimana ikatan dalam alkana? Kalau kalian perhatikan yang merah-merah ini, 1s terhadap sp3 itu namanya ikatan sigma. Ini ikatan sigma, 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 sigma. Ikatan tunggal itu terdiri atas ikatan sigma. Ikatan tunggal ya. Tapi kalau dia dalam bentuk ikatan pi, mohon maaf, ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3, itu sudah bukan cuma ikatan sigma saja yang terlibat, tapi ada juga ikatan pi. Nah, contoh ini ikatan rangkap pada etena yang terdiri dari satu ikatan sigma yang merupakan hibridisasi sp2 dan satu ikatan pi yang terbentuk dari overlapping ataupun tumpang tindih antara orbital 2p yang tak berhibridisasi. Jadi kalau kalian perhatikan ikatan pi ini terbentuk dari yang ini alkena ya, sehingga ikatan sigma itu terbentuk dari 3sp2 dan ikatan pi itu terbentuk dari 2p. Nah, kalau kalian perhatikan ikatan sigmanya di sini dan ikatan pi-nya itu adalah yang berada di sekitaran atom karbon yang saling berikatan. Sampai sini kalian paham? Kalau kalian belum paham silakan WA ke Bapak atau kalian boleh tulis di kolom komentar, nanti Bapak akan mengeceknya. Tapi lebih baik kalau kalian langsung WA pribadi ke Bapak baru tanyakan. Itu lebih cepat mungkin. Nah, kalau alkuna, mohon maaf. Kalau alkuna itu ada 2 sp yang terhibridisasi untuk berikatan. Jadi kalau kalian perhatikan ini ada ikatan sigma. Nah, yang membentuk ikatan pi tadi kan ini cuma satu sisi kan. Ini cuma satu sisi pi. Sisi anggaplah ini sisi
vertikalnya lah. Nah, kalau di eh, alkuna, ikatan pi yang terbentuk itu secara diagonal. Jadi ini pi1, ini pi2. Kenapa bisa seperti itu? Sedangkan yang membentuk ikatan sigma itu adalah SP. Jadi hibridisasi SP membentuk ikatan sigma dan hibridisasi dan P yang ini, 2P ini yang membentuk ikatan pi. Karena ada 2P yang terlibat di dalamnya sehingga yang terbentuk ikatan pi diagonal itu ada dua, pi1 dan pi2. Sampai sini paham mungkin ya, mudah-mudahan. Lalu kita lanjut, sifat alkena ini merupakan ciri dari senyawa yang mempunyai ikatan rangkap. Itu biasanya terjadi reaksi adisi di dalamnya di alkena. Nah, adisi yang terjadi itu yang terputus itu adalah ikatan pi, karena kalau kalian bandingkan kekuatan ikatan antara ikatan sigma dan ikatan pi itu jauh lebih lemah daripada ikatan sigma, sehingga pemutusan ikatan pi itu jauh lebih mudah dilakukan daripada ikatan rangkap. Nah, ketika terjadi pemutusan ikatan pi, maka yang terbentuk itu adalah ikatan sigma yang baru, tapi terhadap atom yang lain. Ini contoh macam-macam diena. Ada isolate dien, conjugate dien, dekonjugasi. Jadi ini cuma ikatan rangkapnya, posisinya ada di mana ya? Ada yang bersusun, ada yang ikatan rangkap, tidak, ikatan rangkap, tidak, ikatan rangkap lagi. Kalau masih bukan di ujung lagi. Ada juga yang masing-masing ujungnya berikatan rangkap. Ada juga yang bersusun ikatan rangkapnya seperti ini. Nah, untuk polimerisasi ya, contoh ini adalah propilen, untuk polipropilen. Jadi kalau monomer, jadi kalian harus bedakan yang mana monomer, yang mana polimer. Kalau untuk monomer itu untuk satu jenis senyawa, kalau polimer artinya beberapa jenis senyawa yang bergabung dengan struktur yang sama. Nah, contoh ini propilen. Propilen kan 1, 2, 3. Jadi propilen ada 3 pro, ya, ada 3 atom karbon. Nah, kalau seumpama dia dalam bentuk polimer, maka dia akan memutuskan ikatan rangkap untuk membentuk ikatan sigma. Jadi ikatan pi itu akan terputus, membentuk ikatan sigma yang baru. Sehingga kalau kalian perhatikan, ini adalah pecahan dari propilen yang hilang ikatan rangkap duanya. Ya, begitu pula yang ada di sini, begitu pula yang ada di sini. Kenapa bisa hilang? Karena dia harus mengikat propilen yang lain atau propana yang lain. Begitu pula vinyl chloride, ini vinyl chloride ya. Jadi sama semua seperti ini. Membentuk PVC, PVC polyvinyl chloride kalau kalian pernah dapatkan di pipa PVC, atau tetrafluoroetilen. Yang kalau terpolimerisasi, ikatan rangkap di C di sini akan menghilang, lalu membentuk ikatan sigma terhadap tetrafluoroetana. Ya, mungkin sampai sini kalian mengerti. Lalu kita lanjut ke senyawa, atau kalian sudah lelah, mungkin senyawa aromatis Bapak akan bahas di pertemuan berikutnya saja. Ini karena ini memang agak singkat kalau alkin dan alkunat, cuma pembahasannya jauh lebih kompleks dibandingkan alkana. Karena mulai dari penamaan
Ngegen dan Susamen tadi, itu kalian harus pelajari lebih lanjut lagi. Jadi kalian boleh baca buku, kalian boleh eh, cari buku seumpama kayak buku Fessenden kalau kalian bisa dapatkan secara online maupun membelinya secara langsung. Buku Fessenden bisa jadi literatur yang bisa kalian pakai. Untuk senyawa aromatis mungkin Bapak akan bahas di pertemuan selanjutnya. Silahkan kalian baca dan nonton, dan kalian jangan lupa komen di eh, video Bapak ini supaya Bapak bisa mengidentifikasi siapa-siapa saja yang sudah menonton video ataupun materi dari Bapak. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan besok malam Bapak sudah bisa upload lagi untuk materi senyawa aromatis. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.